Kasih sayangmu, kasih sayangmu, perlindungan, perlindungan di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Hai adik-adik, Halo. gimana kabarnya? Hari ini kita kedatangan bintang tamu siapa Kak Febri? Yunus dan Ikan ya? Seperti kita lihat ya, Daud dan Goliat. Bukan. Parah banget. Maaf, bercanda. Nah, ini dia pemusik favorit kita dan kakak guru. Apa terbaik ya, Van? Apa kemarin? Aku cuma juara 3, Kak Feb. Oh, iya. Ini dia, ada Kak Fania dan Bang Klinta. Hai. Halo. Udah lama kan nggak ngeliat ini suara-suara, nggak ngeliat suara, nggak ngedenger dentingan piano Bang Clinton. Waduh. Waduh. Ya, pertanyaan paling sulit kemarin pas CCA. Oh iya. Oh itu abang yang buat ya? Aku berambut keriting ya? Makanya Bang Sam tuh selalu ada di nominasi tapi nggak menang. Karena bikin pertanyaan kayak gitu. Iya, pertanyaannya agak menjebak. Oke, Nah, gimana nih? tanya kabar Kita dulu mau kali ya. mulai? Boleh. Iya. Gimana kabarnya Bang Clinton? Baik. Udah masuk kantor lagi atau masih kerja dari rumah Bang Clinton? Kalau seminggu ini lagi kerja di rumah nih. Oh, lagi kerja Baru dari aja sih. rumah. Oh, Lumayan. Tapi sehat Bang Clinton ya? Waduh, sehat. Puji Tuhan. Amin. Kalau Kak Fania gimana? Pindah ke Monas katanya? Suka gitu ya. Baik, Bang. Kabar aku baik banget. Iya, Kak Fania baru pindah adik-adik ke suatu daerah dekat Monas. Wow. Aduh. Bang Sam gimana? Terakhir katanya Bang Sam sakit nih. Oh iya, abang udah bisa lari-lari. Puji Tuhan ya. Tuhan. Udah bisa lompat-lombat. Kak Febri gimana? Sehat? Baik, sangat baik. Puji Tuhan. Ayo kita mulai Kak Febri. Sebelum kita mau mulai cerita kita hari ini, kita mau mulai dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami untuk bisa berkumpul dan mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami bisa mendengarkan dari awal hingga akhirnya, sehingga kami dapat mengerti dan memahami, terlebih kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap kakak guru yang akan bercerita pada hari ini, baik Bang Sam, Kak Febri, dan juga bintang tamu kami pada hari ini, Kak Fania dan Bang Clinton. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Oke, sebelum mulai, kita seperti biasa ya, Kak Febri ya? Kita Iya dong, selalu yel-yel. bertanya. Oh bukan, Yel-yel. yel-yel. Aduh, deg-degan. Tanya siapa dulu ya? Oh iya. Bang Clinton tuh SMA-nya IPA atau IPS sih? Dulu pengennya IPS, tapi dipaksa sekolah IPA. IPA. Kalau Kak Fania, IPA IPS? IPS, Bang. IPS, oh berarti nanyanya ke Kak Fania. Nah, kan Apa hubungannya? karena pertanyaannya adalah, manusia itu kan makhluk sosial, Kak Fania ya? Iya. Ya, artinya apa sih? Ya, artinya makhluk sosial nggak bisa hidup sendiri, Bang. Kita Nggak diciptakan untuk hidup dengan manusia lainnya. Adam tapi hidup sendiri dulu awalnya. Bahagia dia ketemu Hawa, dibuang dari Taman Eden. Bukannya justru Tuhan melihat dia butuh teman ya, Bang? Ada yang mana sampai? Iya, kayak Adam yang lain. Jadi artinya makhluk sosial tuh manusia membutuhkan manusia lain gitu. Iya. Maksudnya. Oke. Membutuhkan itu artinya apa sih kawannya? Membutuhkan, memerlukan, intinya sih ya kita nggak bisa hidup sendiri gitu. Nggak mungkin kayak misalnya di masyarakat deh, nggak mungkin lah semuanya jadi polisi atau semuanya jadi guru atau semuanya menjalankan semua peranan itu kayak gitu. Jadi
kita masing-masing orang punya peranan kita masing-masing, di mana kita semua saling membutuhkan. Mungkin gitu kali ya, Bang. Jadi intinya ya kita nggak bisa hidup sendiri gitu. Kita nggak bisa hidup sendiri. Oke. Eh, membutuhkan berarti maksudnya kita perlu bantuan orang gitu maksudnya. Ya. Oke, kita perlu bantuan orang. Kalau menurut Bang Clinton bener nggak kata Kak Fani? Kalau menurut aku ilmu sosial sih yang pasti nggak ada yang pasti ya. Maksudnya jawabannya tidak ada yang seperti matematika gitu. Jadi kalau dibilang membutuhkan bisa, tapi kalau dari aku pribadi makhluk sosial itu butuh lawan berinteraksi sih. Butuh lawan berinteraksi. Wah, artinya apa tuh Bang Clinton? Misalkan kayak gini nih, kita kan di sini kan berempat, ada teman ngobrol. Nah, kadang-kadang juga di diri kita sendiri, bahkan kita mempertanyakan gitu. Maksudnya kita nanya, oh kita hari ini mau ngapain ya? Bahkan itu kan berinteraksi dengan diri sendiri. Dan kalau misalkan contohnya yang lebih konkret atau lebih gampang, kayak kita misalkan berdoa sama Tuhan, kayak gitu sih. Walaupun itu kegiatannya sosial dan ibadah ya, tapi kan itu salah satu contoh bahwa kita tuh butuh lawan atau teman berinteraksi sih. Seperti itu, makanya dibilang sosial itu seperti itu sih. Oke. Kadang sih saya juga gitu Bang Clinton, interaksi sama kucing kalau lewat ya. Saya tanyain mau kemana gitu, nggak dijawab tapi. Bahasanya beda sih. Kalau gitu tadi berarti menurut sebenarnya mirip-mirip ya apa yang dikatakan Kak Fania sama Bang Clinton bahwa pengertian dari makhluk sosial itu, manusia sebagai makhluk sosial adalah kita butuh orang lain lah, berarti kan secara umumnya kita butuh orang lain. Kalau gitu pertanyaannya begini, karena kita butuh orang lain, sampai sebenarnya kita sebutuh apa sih tentang atas adanya kehadiran orang lain, Kak Fania? Bang Clinton dulu kali, Bang. Oh, Bang Clinton dulu. Oke. Bang Clinton dulu. Maksudnya sampai segawat apa sih kalau kita hidup sendiri? Gitu deh, mungkin pertanyaan lebih gampang gitu. Apa dampaknya terhadap kita kalau kita hidup sendiri? Macam-macam ya. Kalau aku sebagai orang dewasa, mungkin dari profesi kali ya. Maksudnya kita butuh kayak misalkan ada yang ngerjain ini, nggak mungkin kita bisa kerjain sendiri. Mungkin kalau ke anak-anak atau ke umur yang masih sekolah minggu, mungkin dia lebih ke misalkan siapa yang jadi guru sekolah minggunya, siapa yang jadi muridnya gitu. Jadi kan memang kita butuh satu sama lain gitu, walaupun ada beda-beda umur kayak gitu sih. Jadi memang butuh, tapi seberapa butuhnya itu tergantung yang apa kita butuhkan juga sih. Misalkan juga kita kayak misalkan mau ke misalkan mau jalan-jalan, butuhnya juga pasti orang tua gitu kan. Nggak mungkin kita jalan-jalan sendiri, itu masih anak-anak. Oh, berarti sebenarnya butuh, tapi kadang tergantung dari apa yang mau kita cari dulu berarti ya? Iya, karena kan nggak mungkin kita butuh sesuatu tapi kita nggak pikirin kita butuh apa nih gitu. Oke. Kalau gitu, nah tadi udah Bang Clinton ya, berarti ke Kak Fania sekarang kan? Yeah. Kalau menurut Kak Fania, di mana garis batasnya, bukan garis batas ya, di mana pembedanya antara kita sangat membutuhkan sampai kita mengandalkan? Kita sangat membutuhkan sampai kita mengandalkan. Maksudnya kan kalau tadi keterangan dari Kak Fania dan Bang Clinton kan bahwa kebutuhan karena kita makhluk sosial tuh kita perlu orang lain gitu. Dan ternyata untuk hal-hal yang spesifik ternyata kebutuhan orang lain itu sangat penting gitu. Sampai bisa jadi malah kita mengandalkan. Nah, sebenarnya perbedaan kapan sih ketika sangat membutuhkan itu tuh menjadi suatu kebergantungan, sesuatu yang kita sangat mengandalkan? Gimana ya? Misalnya gini deh Bang, kita semua butuh teman gitu ya. Mungkin yang adik-adik di sekolah gitu udah pastilah punya teman, punya sahabat kayak gitu. Nah biasanya kan kalau teman atau sahabat itu saling membantu, saling mengandalkan satu sama lain kayak gitu. Tapi selama melakukan masih hal yang positif, masih memang untuk kebaikan diri sendiri, mungkin itu oke gitu. Tapi ketika kita tuh
saking takutnya nggak punya teman, terus kita jadi ngikut mungkin gaya teman kita yang suka nyontek atau suka ngebully orang kayak gitu. Jadi kita kayak, aduh nggak bisa nih gue nggak bisa sendirian, ya udahlah karena temenku kayak gini ya udah aku ngikut aja lah. Nah itu kita udah mulai mengandalkan kali ya. Jadi apa ya, udah di luar batas lebih lagi dari membutuhkan kayak gitu, udah sampai nggak peduli lagi deh dia salah dia benar, soalnya dia teman gue, dia sahabat gue dari dulu kayak gitu. Itu mungkin udah mengandalkan kali ya. Masuk nggak sih? Oke. Berarti Agak susah ya pertanyaannya. berarti maksud Kavania adalah mengandalkan itu terjadi ketika apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita itu udah bagi kita sangat urgent ya, sangat penting. Udah nggak bisa, ini penting banget nih di hidup gue nih, gue nggak bisa nih hidup tanpa nggak ini. bisa digantikan gitu. Berarti kalau gitu, Bang Clinton, kalau Bang Clinton ada nggak sih orang yang Bang Clinton sangat andalkan? Andalkan enggak sih, mungkin kalau dilihat dari sekarang ya, kita tuh terlalu mengandalkan smartphone. Nah, misalkan nih kita taruhlah untuk umur anak sekolah, smartphone aja jawaban Google ada gitu. Jadi mereka jadi menghiraukan guru, lebih mengandalkan ke smartphone. Jadi itu udah benar-benar kayak contoh nyata sih, udah sampai yang levelnya mengandalkan banget gitu. Dulu kan kita kayak sekolah kan di umur-umur kita nggak ada smartphone, kita butuhnya guru, buku, artikel atau segala macam. Sekarang apa-apa semua ada di smartphone, ada di Google. Jadi kita sangat mengandalkan kayak gitu sih kalau contohnya menurut aku. Gitu. Ya, sangat berhubungan dengan sekarang ya. Kalau Kavania ada nggak orang yang sangat Kavania andalkan? Mungkin mamaku kali ya, maksudnya orang tua. Cuman semakin usia bertambah memang makin ngerti sih kalau pada akhirnya ya kita memang nggak bisa mengandalkan sepenuhnya orang kayak gitu. Ada hal-hal tertentu yang memang nanti mungkin masuk ke poin cerita ya, ada hal-hal tertentu yang memang harus kita kembalikan ke Tuhan kayak gitu, karena ya semengerti-mengertinya orang lain sama kita, even yang terdekat sekalipun ya ada hal-hal yang memang ya memang antara kita dan Tuhan kayak gitu. Maksudnya nggak bisa mereka 100% benar-benar memenuhi apa sih yang kita butuhkan, apa sih yang kita ekspektasikan kayak gitu sih Bang. Oke, pertanyaan terakhir. Enggak sih, pertanyaan terakhir di sesi ini ya. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Bang Clinton, menurut Bang Clinton mengandalkan itu baik atau enggak sih? Mengandalkan sesuatunya bebas. Enggak sih, enggak begitu ya, karena jadinya misalkan kalau contohnya smartphone tadi, kita benar-benar tergantungan ke smartphone, bahkan cenderung orang jadi cuek dengan orang lain gitu, padahal sesama manusia gitu, jadi lebih mengandalkan ke handphone aja, apa-apa handphone, segalanya handphone gitu kan. Tapi kalau yang menurutku tuh sih yang kayak gitu sih, yang untuk contohnya gitu. Kalau menurut Kavania, mengandalkan sesuatunya bebas ya, itu baik atau enggak sih? Kalau aku sih mengandalkan sesuatu atau sesama manusia ya pada dasarnya nggak baik sih ya, karena ya balik lagi seperti yang tadi udah aku bilang, nggak ada manusia yang sempurna, nggak ada manusia yang 100% mengerti kita, apalagi barang gitu ya. Maksudnya ya itu pada akhirnya pada satu titik pasti kita akan kecewa. Jadi ya kalau misalnya ke barang atau ke sesama orang lain ya enggak sih, menurutku tidak ini kalau mengandalkan. Oke, berarti ini ya, kita lihat siapakah yang benar, atau dua-duanya nggak benar, atau dua-duanya benar. Oke, Kak Febri, hari ini ayatnya dari mana? Hubungannya apa sih dengan segala pertanyaan kita hari ini? Ya, benar banget. Jadi dari semua pertanyaan-pertanyaan Bang Sam, sebenarnya nggak ada hubungan. Nggak ada yang canda. Ada hubungannya. Ada hubungannya. Dari kitab yang akan kita baca pada hari ini. Mungkin ini juga relate sebenarnya, Kak. Anak-anak
adik-adik kelas 5 sampai SMP ini. Mungkinkah kalian akan mempercayai bestie-bestie kalian? Kita harus baca kitab ini. Oke, kita buka dari Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Jadi ayat 7 Kak Febri, ayat 8 Bang Sam. Oke, akan dibacakan langsung ya. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kita udah baca ayatnya nih, Bang. Terus, dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi Abang Sam tanya itu, kenapa sih pertanyaan itu tuh bisa muncul karena dari ayat ini, Bang? Oke, kita mulai. Kita ini dulu ya. Siapakah penulis kitab Yeremia? Yeremia. Yeremia. Oke. Ya. Sebenarnya penulis kitab Yeremia itu bukan Yeremia ya, tapi Lembaga Alkitab Indonesia. Karena ya enggak lah, penulis kitab Yeremia. Oke. Nah, kenapa sih ngomongin ayat ini? Kenapa tadi pertanyaan itu muncul ketika kita membahas ayat ini? Jadi kita bahas dulu latar belakang Yeremia. Yeremia itu adalah nabi yang diutus untuk memperingatkan bangsa Israel supaya bangsa itu berhenti berbuat dosa. Bangsa Israel tinggal di mana, Kak Febri? Tanah Kanaan. Tanah Kanaan. Tanah Kanaan adalah tanah yang kaya susu dan madunya. Nah, jadi tanah yang sangat subur. Bahkan tuh kalau sekarang, Abang pernah dengar, jadi kalau di tanah Kanaan itu, di tanah yang ditempatin bangsa Israel sekarang, sampai sekarang ya, itu tuh 1 kilogram bawang bombay itu 1. Berarti bayangin segede apa bawang bombaynya. Ya. Iya, jadi kalau orang tua kita kan beli 1 kilo bawang bisa 4, bisa 5 gitu kan. Ini 1, saking gedenya. Nah, ya ini kayak tanah yang sangat subur, sehingga bangsa Israel itu hidup dalam suatu kemakmuran. Mereka hidup bahagia segala macam. Tapi ada suatu kesalahan bangsa Israel, yaitu bangsa Israel adalah mereka mulai menyembah berhala. Sesuatu yang aneh ya gitu, bahwa apa yang dilakukan Tuhan ketika menuntun bangsa Israel keluar dari penjajahan, bangsa Israel dijajah oleh siapa? Diperbudak oleh siapa? Mesir. Betul sekali, diperbudak oleh Mesir. Oleh Muhammad Salah ya. Karena pemain bola ya, kalau adik-adiknya nggak tahu. Ya, beda. Ya, bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir. Nah, lalu Musa memimpin bangsa Israel tentu dengan pertolongan Tuhan untuk keluar dari tanah Mesir. Dan Tuhan menunjukkan berbagai hal yang luar biasa. Laut Merah terbelah, terus dari gunung batu muncul mata air, bangsa Israel mengalahkan kerajaan-kerajaan yang mestinya itu bisa jadi lebih kuat dari mereka, tapi karena pertolongan Tuhan mereka bisa melalui itu semua. Bahkan sampai akhirnya bangsa Israel tinggal di tanah Kanaan. Betapa banyaknya berkat, betapa banyaknya mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Tetapi bangsa Israel di kitab Yeremia, kalau kita baca di awal-awal, malah melakukan yang jahat di mata Tuhan. Jadi kan Tuhan itu tuh sangat saklek mengenai gini, kalian itu nggak boleh beribadah kepada Allah lain, karena kalian adalah umatku gitu. Sama seperti misalnya Bang Clinton tiba-tiba malah manggil mamah ke ibu-ibu lain, ya ibunya pasti sedih kan. Nah, sama seperti bangsa Israel. Ini udah dituntun keluar dari tanah Mesir, dikasih yang baik, malah dia menyembah berhala, malah menyembah Baal, malah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Sehingga Nabi Yeremia itu diutus untuk memerintahkan, untuk menyerukan pertobatan kepada bangsa Israel. Dan kalau kita baca lebih lanjut, bahkan saking berdosanya bangsa Israel, Tuhan tuh berkata seperti ini, bahwa Israel itu pasti akan dijatuhi hukuman. Nggak bakal lagi ada mereka mau minta ampun pun mereka nggak bakal hukuman ini nggak bakal lewat. Hukuman ini pasti terkena kepada bangsa Israel. Dan kalau kita baca adik-adik di kitab Yeremia, kita akan melihat bahwa bangsa Israel itu segitu dihukumnya oleh Tuhan, mereka akan dibuang
dan saking kelaparannya mereka itu akan makan bayi mereka sendiri. Bayangin ada bayi baru lahir, direbus, dimasak, dimakan oleh mereka sendiri. Segitu kelaparannya, sebegitu kacaunya bangsa Israel. Itu adalah dampak dari dosa. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih bangsa Israel itu bisa melakukan dosa itu? Karena mereka mengandalkan pemikirannya sendiri, karena mereka mengandalkan dirinya sendiri. Baal itu kan, patung itu kan didirikan sendiri ya, bentuknya mereka kira-kira sendiri, bahannya mereka pikirkan sendiri. Nggak ada itu yang dari tiba-tiba ada suara harus buat seperti ini, nggak ada seperti itu. Mereka hanya mau memenuhi keinginan daging mereka sendiri. Mereka mencari apa yang mereka bisa sembah. Mereka menolak Tuhan. Itulah awal dari keberdosaan bangsa Israel. Jadi di ayat ini tuh mau ngasih tahu kepada kita bahwa betapa mengerikannya yang akan terjadi ketika kita mengandalkan diri kita sendiri. Jadi ayat 8 itu kan sebenarnya dikutip dari perkataan Daud di kitab Mazmur. Tapi mari kita baca ayat 5 dan 6 untuk menjadi perbandingan mengenai apa sih yang terjadi kalau kita mengandalkan diri sendiri. Boleh tolong Bang Clinton dan Kavania bacakan ayat 5 dan 6? Oh, berarti ayat 5 ya? Iya. Oke, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Nah, jadi adik-adik, sebelum nanti Kak Febri akan menjelaskan lebih lanjut mengenai makna dari mengandalkan Tuhan, Abang mau ngasih tahu dulu di sini bahwa Nabi Yeremia selain ngasih tahu betapa baiknya mengandalkan Tuhan, Nabi Yeremia juga ngasih tahu betapa mengerikannya ketika kita mengandalkan diri kita sendiri. Benar kata Kavania dan Bang Rina tadi, bahwa kita membutuhkan partner, kita membutuhkan rekan, kita membutuhkan teman. Makanya Tuhan berkata bahwa tidak baik manusia itu hidup sendiri, dijadikanlah Hawa untuk nemanin Adam. Nah, tapi yang bahaya adalah ketika kita menganggap sesuatu selain Tuhan menjadi sesuatu yang sangat diandalkan. Bahkan saking mengerikannya, Alkitab berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mengandalkan benda itu kan termasuk mengandalkan manusia, karena benda itu adalah ciptaan manusia, buatan manusia. Nah, kenapa sih sebenarnya yang bikin itu kalau kita pikir-pikir, kenapa sih sebegitu kacaunya ketika ketika kita mengandalkan hal tersebut? Selain itu mendukakan hati Tuhan, mengecewakan hati Tuhan, sebenarnya kan banyak hal di dunia ini yang nggak bisa kita kendalikan. Coba, Bang Clinton tahu nggak 5 menit lagi apa yang terjadi? Enggak. Kavania tahu nggak? Misalnya tiba-tiba 5 menit lagi tiba-tiba ada nyamuk lewat, Kavania bisa memprediksi itu nggak? Enggak. Nggak bisa kan? Betapa banyaknya hal yang kita nggak tahu. Bisa aja Abang habis cerita ini tiba-tiba kepleset, tiba-tiba udah nggak ada. Bisa aja itu terjadi. Banyak hal yang nggak bisa kita kendalikan, banyak hal yang kita nggak tahu. Tapi yang bangsa Israel ini memutuskan untuk mengandalkan dirinya pada hal-hal yang nggak jelas tersebut. Betapa bahayanya diri kita ketika kita mengandalkan ketika kita mempercayakan diri kita kepada hal-hal yang tidak jelas. Jadi selain mendukakan hati Tuhan, juga akan mengecewakan diri kita sendiri. Tadi Kavania sebenarnya udah sempat singgung tuh bahwa manusia itu nggak ada yang sempurna. Bahwa ketika kita mengandalkan manusia, ada momennya di mana kita kecewa. Betul, kita mengandalkan manusia. Apakah dia pasti mengerti kita? Enggak. Apakah teman terdekat kita pasti mengerti kita? Enggak juga. Jadi ketika kita bercerita sama dia, apakah ada solusi? Belum tentu. Bisa jadi malah diceritain ke orang-orang kan. Si ini lagi kayak gini nih. Si Jen nih kalau pakai celana suka kebalik nih. Malah seperti itu kan yang jadi ceritanya kan. Si Jessica nih kalau kepang rambut suka kepangnya pakai simbol mati ya. Simbol mati apalagi nanti kan ada yang nanya. Nah, tadi seperti Bang Rina juga bilang, kalau kita mengandalkan smartphone, apakah itu jawaban? Enggak juga. Karena bisa jadi kita kecewa. Belum tentu hal yang di googling benar. Bisa jadi malah ketika kita terlalu mengandalkan smartphone, kita kehilangan teman kita. Kan banyak tuh kalau kita liatin dulu pas masih seringan offline, orang-orang pada nongkrong tapi pada sibuk sendiri kan. Kayak nggak punya teman gitu kan. Duduk berempat tapi semuanya megang HP. Jadi selain itu mendukakan hati Tuhan, Abang ulangi lagi, itu juga akan mengecewakan diri kita sendiri. Nah, sekarang Kak Febri,
baiknya apa sih kalau mengandalkan Tuhan? Nah, bener banget tuh tadi yang Bang Sam bilang, mengandalkan Tuhan itu memang lebih baik, dan mengandalkan manusia itu memang kadang mengecewakan. Kadang, memang sampai detik ini mungkin ada yang mulai merasa, enggak sih Kak, kemarin aku mengandalkan teman aku, dia bisa diandalkan, dia bisa ada selalu, aku chat dibales cepet, aku telepon selalu diangkat, aku minta tolong selalu ada. Tapi akan ada di mana mengandalkan manusia itu memang mengecewakan jika kita mengandalkan Tuhan itu jauh lebih baik. Karena di kitab yang kita baca pada hari ini di Yeremia 17 ayat 8, di situ di mana diceritakan mengenai tentang pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, dari kitab yang kita baca pada hari ini, dijelaskan bahwa pohon yang ditanam di tepi air, yang ditanam di air yang mengalir terus-menerus, itu membuahkan buah yang baik. Kalau di paragraf di kalimat selanjutnya bahkan dia bilang merambatkan akar-akar ke tepi batang air. Artinya dia mempunyai akar yang kuat dan tidak mengalami datangnya panas terik. Maksudnya di sini bukan si pohon tersebut nggak kena panas. Kalau nggak kena panas berarti nggak melakukan fotosintesis ya Bang Sam, bener ya? Berarti tetap harus kena panas. Tapi tidak merasakan panas yang berkepanjangan. Gitu. Terus di kalimat selanjutnya juga dibilang yang daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering. Yang artinya ketika pohon tersebut ditanam di tepi air yang air mengalir terus, dia tidak akan mengalami kekeringan. Dia memang akan melewati masa kekeringan, tapi pohon tersebut tidak mengalami kekeringan yang terlalu lama gitu. Dan daunnya tetap hijau. Terus di kalimat selanjutnya di akhir, dia bilang, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yang artinya, pohon tersebut selalu menghasilkan buah. Nah, begitu juga ketika kita mengandalkan Tuhan, bahkan kita terus fokus dan berharap bergantung pada Tuhan, terus-menerus ya, seperti yang pohon itu tersebut yang tadi diceritakan, bukan berarti kita tidak akan mengalami masalah, bukan berarti kita tidak akan didatangkan masalah, tapi Tuhan selalu ada untuk kita. Gitu. Masalah itu akan berlalu dengan pelan, dengan secepat mungkin, dengan waktunya Tuhan yang jelas, tapi kita tetap di bawah naungan Tuhan, jika kita tetap berfokus, berharap, dan bergantung pada Tuhan. Nah, seperti pohon tadi, walaupun dia melewati masa kekeringan juga, tapi pohonnya nggak kering, dia melewati panas terik juga, tapi dia tidak merasakan panas yang berkepanjangan, tapi dia tetap berbuah. Nah, kita yang mengandalkan Tuhan itu juga akan berbuah untuk diri kita sendiri, juga untuk sekitar kita. Di mana Tuhan akan selalu memberkati orang-orang yang berpengharapan dan mengandalkan Tuhan. Jadi kalau di Alkitab bilang tuh, orang yang mengandalkan Tuhan dan berharap padanya, hidupnya penuh berkat yang tak berkesudahan. Seperti pohon tadi, dia selalu berbuah terus. Nah, berkesudahannya juga bukan untuk kita sendiri loh, bukan untuk memuaskan diri kita sendiri, tapi juga berdampak baik ke orang lain. Kayak pohon tadi, buahnya kan tidak dimakan sendiri, tapi buahnya untuk orang lain. Jadi, kitanya juga terberkati oleh Tuhan, tapi kita juga ternyata menjadi saluran berkat untuk orang lain secara nggak langsung loh. Jadi, bukan berarti kita mengandalkan Tuhan untuk ya biar aku aja sih yang baik Kak, yang lain enggak gitu, enggak. Tapi mungkin dengan sikap dan perilaku kita itu yang akan menjadi dampak baik juga untuk teman-teman kita. Ya contohnya seperti memang di masa sekarang nih pandemi ini emang agak sulit untuk ketemu, tapi adik-adik mungkin bisa sesekali menanyakan kabar ke teman-temannya, yang dimana dari pertanyaan kabar tersebut kita bisa lihat nih dampak teman kita, apakah dia senang, apakah dia lagi sedih. Kalau lagi sedih ya jangan juga
ya kok sedih sih hari gini sedih gitu, yang enggak dong. Kan kita bisa lihat sikap dan perilaku kita ke teman kita gimana. Nah, lain hal kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, banyak hal, banyak perbuatan kita mungkin tidak didasarkan berdasarkan apa yang dicontohkan Tuhan gitu. Mungkin akan berdampak tidak baik pada orang lain. Mungkin niat kita tadinya menurut kita baik, tapi ternyata itu salah. Itu jika kita tidak mengandalkan Tuhan ya. Nah, kakak abang di sini kan pernah dikecewakan, bahkan Kak Febri juga pernah sih sebenarnya. Nah, menurut kakak abang, khusus Bang Lintan deh, gimana sih sikap Bang Lintan ketika dikecewakan manusia? Mungkin lebih kecewa ke diri sendiri ya gitu, atau dulu contohnya waktu aku mau masuk SMA negeri atau perguruan tinggi negeri, udah ikut bimbel apa gitu, janjinya ya pasti masuk universitas bagus gitu, ternyata enggak gitu, terlalu mengandalkan manusia atau diri sendiri, akhirnya ya kecewa lah. Dan kan kita di situ takut nih, oh nggak dapat kampus universitas atau apa, ya kita percaya aja sih pasti nanti ada jalan terbaik gitu dari Tuhan, gitu sih contohnya. Oh, pernah kecewa sama diri sendiri. Dan Nah, memang kayak gitu kan, maksudnya nggak cuma dari orang lain, bahkan kita kayak diiming-imingin kalau ikut bimbel nanti bisa pintar, nggak juga, bahkan kita terlalu bergantung kepada bimbel itu sendiri pun nggak bagus gitu kalau memang kita nggak ada usaha sendiri untuk belajar. benar. Nah, gimana menurut Kak Fania? Kita udah belajar, udah mengandalkan Tuhan nih, ternyata apa yang kita harapkan nih, tadinya mungkin kata Bang Lintan udah diiming-imingin nih bakalan dapet universitas atau sekolah negeri nih, anak-anak SMP sekarang atau SD sekarang nih yang mau lulus, kayaknya udah optimis nih dapat sekolah negeri, ternyata enggak gitu. Menurut Kak Fania gimana? Sikap kita tuh harusnya gimana sih? Nah, mungkin aku sedikit sharing dikit aja gitu. Mungkin aku pernah sih ngalamin posisi itu, meskipun bukan waktu sekolah, tapi mirip-mirip lah di kerjaan waktu itu. Jadi waktu itu kondisinya mau pengangkatan jadi karyawan gitu lah ya, gampangnya. Terus itu ada ujian presentasi di depan semua manajer kayak gitu. Nah, waktu itu aku persiapannya itu menurutku sudah matang lah gitu. Aku belajar, berdoa juga, tapi memang ditakut-takutin memang sama senior kayak gitu, itu susah dan segala macam, bakal dicecer dan segala macam. Tapi aku ngerasa udah kok, udah belajar gitu. Kayak dari sekolah ini kan gitu, udah belajar, udah berdoa gitu. Ya udah jalanin aja. Cuman ternyata makin mendekati hari H, makin deg-degan, makin kayak sampai H-1-nya tuh aku sakit waktu itu, saking stresnya. Nah, terus pada akhirnya singkat cerita hasilnya itu tidak memuaskan dan apa ya, feedback-nya pun juga kurang dan nilainya tuh juga tidak memuaskan lah kurang lebih. Terus aku merenung di situ. Juga mungkin adik-adik pernah yang ngalamin udah berusaha terus yang tadi kata Bang Clinton mungkin ujian mau masuk SMP, SD, SMP, SMA terus atau kemana kayak gitu udah berusaha kok hasilnya nggak bagus ya, maksudnya apa ya, tapi setelah aku merenung, kayak di hati, ternyata aku nggak ngandelin Tuhan loh, kamu tuh ngandelin diri kamu sendiri loh pada saat itu, buktinya apa, kamu tuh pede, tapi di satu sisi juga katanya percaya Tuhan menyertai, tapi panik sendiri, membayangkan segala macam skenario buruk yang bisa terjadi, dan pada akhirnya kejadian kayak gitu, apa yang kita takutin secara berlebihan itu yang terjadi pada akhirnya karena kita secara nggak langsung kita mempercayai hal itu akan terjadi kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, aku belajar bahwa dalam segala situasi yang kelihatannya buruk, Tuhan tuh pengen ngajarin kita sesuatu loh kayak gitu. Karena semenjak itu apa ya, ketika mengalami ujian selanjutnya, ujian maksudnya mungkin di sekolah, kalau sekolah ujian, kalau aku mungkin tugas selanjutnya, jadinya berasa bisa lebih tenang, bisa lebih, harus belajar lebih dari yang sebelumnya, terus bisa lebih menjadi pribadi yang lebih
lagi dari sebelumnya. Kayak gitu sih Kak Febri. Jadi mungkin ketika kita mendapatkan hasil yang kurang baik, kita perlu introspeksi diri. Apakah kita sudah benar-benar mengerjakan bagian kita dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Dan yang kedua, kalau memang kita sudah melakukan hal itu, ya memang mungkin Tuhan pengen ngajarin kita sesuatu. Tuhan pengen kita naik kelas meskipun secara yang dilihat mata, aku dapetnya jelek, tapi di mata Tuhan kita lagi mau naik kelas loh. Kita lagi diajarin sesuatu loh, yang misalnya lebih sabar, lebih rajin, lebih meluangkan waktu lebih lagi untuk belajar, segala macam. Kayak gitu sih, Kak. Yes, thank you banget Kak Fania, benar-benar. Jadi lebih ke introspeksi ya. Jadi sebenarnya kita selama ini mengandalkan Tuhan atau diri sendiri. Nah kalau Bang Sam gimana? Sikap Bang Sam tuh pernah nggak sih mengalami hal kayak gini? Sering? Masa sih? Kayak kita tidak pernah mendengar sejarah Bang Sam dikecewakan ya? Dulu tuh ada satu momen tuh, abang ingat banget. Jadi abang ada ikut ujian lah gitu kan, ini ujian yang apa ya? Ya adalah suatu ujian gitu kan. Ini udah jatuhnya udah kerja gitu. Abang ikut ujian di Manggarai, ada di kampus UGM Manggarai. Ada ujiannya gitu kan, ujian matematika. Berdua sama teman abang gitu. Jadi ada beberapa ujian yang harus diikuti supaya nggak bodoh-bodoh amat hidupnya gitu kan. Ya, harus ikut ujian biar nggak bodoh-bodoh amat gitu. Kata atasan abang gitu. Nah jadi ujian lah kita berdua gitu. Ini teman abang, jadi pekerjaannya sama-sama abang gitu. Teman kampus juga, ya teman kampus, terus kebetulan kerjaan kita sama. Kita belajar bareng gitu, kita latihan gitu, belajar, doa. Kebetulan dia Katolik, jadi doanya masih sama lah ke Tuhan Yesus juga gitu kan. Latihan, doa, belajar gitu, baca, latihan, doa, belajar lagi gitu aja terus kerjaannya. Nah, sampai ke perpus bareng gitu. Nggak lulus gitu. Terus ya udah, kita tuh kita berdua duduk di stasiun kereta, bengong gitu kan. Doa udah, belajar udah, kok kagak lulus ya? tapi maksudnya kita abis itu oh ya udah gitu, lebih ke arah oh berarti emang belajarnya harus ditingkatkan lagi. Ya udah, kita latihan lagi, kita belajar lagi. Ya puji Tuhan, berikutnya di periode berikutnya teman abang dan abang sama-sama lulus. Dan yang abang sangat nikmati itu adalah, abang ingat tuh dulu pas baru masuk kampus, jadi kan ada pengenalan tuh dari organisasi keagamaan gitu kan. Nah dari organisasi keagamaan, dari dulu ini ada Rokum, Rohani Komunis. Ya, jadi pas yang Kristennya itu, dia ngasih videonya tuh menurut abang tuh bagus. Jadi dia ngasih tahu kayak gini, jadi ada seorang mahasiswa, dia gagal, jadi udah ujian dapetnya jelek. Belajar doa. Tadinya nilainya, jadi kan kalau kuliah itu nilainya ABCD ya, ABCDE gitu kan. Tadinya D, udah belajar, ujian belajar doa segala macam. Ujian berikutnya dapetnya C. Ujian belajar doa, dapetnya C+. Ujian terus kayak gitu lagi sampai akhirnya terakhir dia baru dapat A. Intinya apa sih? Intinya adalah proses itu emang harus diikuti. Bahwa kadangkala Tuhan ngasih sesuatu cepat, kadangkala Tuhan itu ngasih sesuatunya melalui proses gitu. Ya ikuti aja jalan Tuhan. Jadi seperti tadi kata Kak Fania, ya kita harus melakukan bagian kita. Ya bagian kita apa? Bagian kita belajar, bagian kita berlatih, bagian kita berdoa. Hasilnya gimana? Ya itu terserah Tuhan. Dan kan ada yang suka bilang tuh katanya usaha nggak mengkhianati hasil. Kebalik. Hasil nggak mengkhianati usaha. Tapi yang kadang-kadang nggak disebutin orang adalah hasilnya itu belum tentu mengkhianati usaha yang saat itu juga. Jadi bisa aja kita usaha hari ini, hasilnya itu belum tentu hari ini. Hasilnya bisa jadi beberapa hari kemudian, beberapa tahun kemudian. Itu yang kadang kita nggak tahu. Jadi sama seperti Tuhan Yesus berkata kan, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Tapi yang orang kadang kelewat adalah kita tabur hari ini nih, bukan berarti kita nuai hari ini.
nuainya nanti. Nah, untuk bersabar dalam proses Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan itu artinya apa? Kita percaya loh bahwa ada jalan yang baik yang Tuhan udah siapkan buat kita. Untuk sabar menempuh jalan itu, itulah mengandalkan Tuhan. Jadi ya kadang ya tadi seperti tadi kata Bang Clinton dan Kak Fani ya kadang memang berat gitu mengandalkan itu. Kadang kita kecewa gitu, baik kecewa sama diri sendiri, kecewa sama keadaan, kecewa sama teman. Tapi kita lakukan ya udah, kita bangun lagi, kita latihan lagi, kita belajar lagi. Hidup itu tentang berlatih dan belajar. Dari motivator matematika. Benar tadi yang Bang Sam bilang memang ada bagian kita untuk apa aja sih ya, belajar, berdoa segala macam. Tapi ya tetap kita harus menaruh harapan dan mengandalkan hasilnya itu adalah bagiannya Tuhan. Kita menaruh hasil nanti jadinya apa yaitu Tuhan yang menentukan. Jadi kita ya dikasih kayak tadi Bang tadi yang dapat C, abis itu C+, itu temannya Bang Sam atau Bang Sam? Enggak, itu video. Oh, itu video, sorry. Ya, kayak tadi di video yang Bang Sam tonton, tapi dari C, dari D ke C kan itu gitu. sebenarnya bagus sebenarnya, naik. Cuman memang masih di batas rendah. Terus dari C ke C pun sebenarnya bagus, tapi kan masih rendah juga. Iya benar kata Bang Sam, prosesnya sih. Kita harus menikmati prosesnya. Kalau dari Bang Clinton terakhir nih cerita, ada nggak sih Bang pernah di situasi kayak gitu tuh? Sering? Pasti pernah sih, pasti ada lah gitu. Karena kan kita setiap hari nggak mungkin nggak ada yang kita anggap kurang nih gitu, atau misalkan harusnya hari ini bisa lebih bagus daripada yang sekarang gitu, maksudnya kita dapat. Kayak misalkan waktu ujian kan banyak ya dulu, SMP, SMA, SD. Kalau dulu aku ada juga ujian les piano kayak gitu. Ya di setiap ujian itu pasti ada aja yang hasilnya harusnya ini bisa lebih bagus gitu. Ya jadi ini sih jadi pelajaran, jadi kita tahu apa yang kita harus perbaikin ke depannya gitu. Karena kan apapun yang kita lakukan belum tentu 100% benar kan. Benar, luar biasa dari Bang Sam. Bang Clinton. Nah, Bang Sam terus ya. Sorry. Terima kasih ceritanya Kak Fania, Bang Clinton, Bang. Memang mengandalkan Tuhan tuh sebenarnya nggak ada ruginya. Lebih ke arah sana, nggak ada ruginya. Kita nikmatin prosesnya, kita jadi bisa introspeksi diri, benarkah itu mengandalkan Tuhan atau mengandalkan diri sendiri, dan jadi bisa tahu bahwa apapun hasilnya itu adalah dari Tuhan. Itu sih. Dan dari Bang Sam ada tambahan lagi? Mungkin mengingatkan lagi bahwa ya seperti kata Kak Fabri, mengandalkan Tuhan itu nggak ada ruginya dan banyak untungnya. Dan ketika kita mempercayakan pada sesuatu yang jelas, pada sesuatu yang pasti, kita akan memiliki masa depan yang pasti juga. Karena seperti firman Tuhan kan, harapan itu sungguh ada dan masa depan itu harapan itu nggak bakal pernah hilang dan masa depan itu sungguh ada. Jadi selama kita mengandalkan Tuhan, percayalah adik-adik, kita pasti memiliki masa depan yang indah. Sekarang lagi COVID pasti akan berakhir. Sekarang lagi ada perang di Rusia lawan Ukraina, pasti akan ada ujungnya, akan ada kedamaian di akhirnya, dan kita pasti akan selalu dijaga oleh Tuhan. Luar biasa. Terima kasih. Ini tamu-tamu hari ini luar biasa sekali. Dapat tips and trik SIMAK UI dan adik-adik akan nonton ini 3 tahun lagi untuk yang SD, 2 tahun lagi untuk yang SMP. Kita akan tutup cerita kita hari ini. Mungkin adik-adik kalau masih ada yang mau ditanya, mau terberkati sekali Kak, komen di YouTube ini. Udah jadi YouTuber banget ya. Tapi nggak ini sponsorin Binomo tapi kan. Agak ngeri ya. Kalau teh hashtag cuan-cuan-cuan. Ya itu dia. Mungkin satu pesan Jaksel, kalau kata anak-anak sekarang, jangan pernah ngandelin bestie guys. Gitu aja sih.
agak nggak penting memang, tapi itu dia. Kita akan tutup firman Tuhan hari ini dengan doa oleh bangsa. Oke, yuk, adik-adik mari kita satu dalam doa. Bapa yang kami sapa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, hari ini kami belajar Bapa untuk terus mengandalkan-Mu dan tidak mengandalkan manusia. Karena hanya ketika kami mengandalkan-Mu saja Bapa, hidup kami akan dipenuhi oleh kedamaian dan kami akan memiliki masa depan yang indah, karena Engkau yang menentukan rancangan yang indah atas hidup kami. Terima kasih Bapak atas firman-Mu dan atas janji-Mu yang selalu Engkau tepati dalam hidup kami. Bapak, kami juga mau berterima kasih atas kehadiran Kak Fania dan Bang Lintan yang membantu kami, Kak Febri dan saya, Samuel, dalam ibadah hari ini. Bapak yang juga tolong berkati Kak Fania dan Bang Lintan dalam segala aktivitas yang mereka lakukan. Juga kami mau berdoa Bapak untuk setiap adik-adik kami, Bapak yang tolong berkati sekolah mereka, Bapak yang berkati orang tua mereka, pekerjaan orang tua mereka, dan Bapak yang tolong mereka agar segala kebutuhan mereka selalu terpenuhi. Kami juga mau berdoa Bapak untuk bangsa dan negara kami, Bapak yang tolong jaga bangsa dan negara kami, Bapak yang tolong pulihkan terutama dari virus COVID ini, agar bangsa kami dapat menjadi semakin baik. Sementara kami akan berpisah satu sama lain dan melanjutkan aktivitas kami, Bapak yang tolong sertai segala aktivitas kami, agar segala aktivitas kami dapat memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Bapak, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih Bang Kelintan dan Terima kasih Bang Lintan Kak Fania. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama.